Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih Lampung. Tribuners, ini kan bentar lagi kita sebagai masyarakat Indonesia ini akan mengadakan atau melaksanakan pilkada serentak pada 27 November 2024 nanti. Nah, nanti di pilkada ini untuk Provinsi Lampung sendiri secara serentak juga akan memilih kepala daerah baik untuk kabupaten ataupun kota dan juga Provinsi Lampung. Nah, kali ini kebetulan Mutiara sudah kedatangan narasumber ke studio Tribun Lampung yang akan berbincang bersama dengan Mutiara selama 30 menit ke depan. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Kiai Reka Punata selaku baca bub ya, tulang bawang, seperti itu. Nah, untuk tahu seperti apa aktivitas dari Kiai Reka untuk menghadapi Pilkada 2024 nanti dan bagaimana nih kira-kira strateginya ini, kan kita langsung saja ngobrol bersama Kiai Reka. Halo Kiai, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini pertama kali ya untuk studio Tribun Lampung? Baru pertama. Baru pertama. Nah, sejauh ini boleh ceritain dong aktivitasnya dan kesibukannya ngapain aja nih Kiai? Ya, kalau kesibukan 10 tahun terakhir itu saya sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Tulang Bawang, alhamdulillah dipercaya, diamanahi menjadi Ketua KPU Tulang Bawang mulai tahun 2014 sampai 2024. Dan kemarin bertepatan 1 April tanggal 21 Ramadan saya sudah mengundurkan diri dari anggota sekaligus Ketua KPU karena alasan ingin menjadi bakal calon atau sekaligus menjadi Bupati Tulang Bawang. Oke, jadi ini udah 10 tahun berkiprah di KPU Tulang Bawang dan akhirnya memantapkan diri pada tanggal 1 April kemarin, mengundurkan diri dari posisinya dan akhirnya ini ingin maju ke pilkada di mana menjadi baca bub Tulang Bawang. Nah, Kiai Reka, kalau boleh tahu nih, apa sih yang mendasari akhirnya ingin maju ke pilkada dan menjadi bakal calon bupati di Kabupaten Tulang Bawang khususnya? Pertama, saya lahir besar di Menggala, mulai dari lahir sampai SD, SMP, bahkan sampai kuliah itu ada di Menggala. Kemudian saya sudah beberapa kali, bahkan bukan beberapa kali, sudah sering mengunjungi saudara-saudara di kecamatan, di kampung. Karena Tulang Bawang ada 151 kampung, 15 kecamatan, saya sudah sampai ke ujung-ujungnya. Nah, melihat dinamika, persoalan, keluhan, dan harapan masyarakat itu besar terhadap pemimpin daerahnya. Nah, maju mundurnya suatu daerah tentunya tergantung dari pemimpin, siapa yang memimpin. Seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan sejauh ini ya, selama 10 tahun menjabat sebagai Ketua KPU, ini bisa menjadi gambaran sendiri, oh ternyata kayaknya ini bagus deh kalau misalkan Kiai Reka ini bisa maju di pilkada untuk memajukan Kabupaten Tulang Bawang, karena bisa dikatakan ini putra Tulang Bawang, seperti itu ya Yai? Oke, nah terkait dengan hal tersebut ini kan kalau misalkan kita tahu pada saat maju menjadi calon kepala daerah ini ada 2 opsi, di mana maju independen atau perseorangan ataupun secara partai. Tapi sejauh ini Kiai gimana persiapan yang maju secara independen kah atau nanti ada partai yang sudah mulai berkomunikasi nih untuk ngajak kerjasama dan sebagainya? Ya, saya putuskan dengan tim itu fokus di maju melalui partai politik. Karena sebagaimana kita ketahui tadi, maju pilkada ini ada 3 hal. 3 cara. Pertama dari jalur perseorangan, tentunya KTP. Kedua dari partai yang mendapatkan kursi 20% ya. atau gabungan dari koalisi, perolehan suara. Nah, yang lebih memungkinkan itu bagi saya adalah maju melalui jalur parpol yang sudah ada di kursi DPR hasil pemilu 2024 yang lalu. Nah, sejauh ini kita sudah berkomunikasi ke beberapa partai karena prinsipnya bagi saya politik itu salah satunya komunikasi. Saya sudah komunikasi ke beberapa partai baik di tingkat lokal, kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat. Nah, kita optimis partai ini membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi semua orang yang ingin maju, bukan hanya internal mereka saja, tapi pihak eksternal juga yang memiliki basis dukungan, kemudian memiliki visi besar untuk memajukan Tulang Bawang. Saya rasa semua partai politik itu terbuka. Oke, jadi sejauh ini yang paling memungkinkan adalah parpol ya, seperti itu. Ya. Tapi
Kalau boleh di-spill nggak ini Kiai terkait parpol mana ini kira-kira yang kayaknya udah ngasih rambu-rambu positif nih, lampu hijau gitu. Kalau di Tulang Bawang perolehan kursi pemilu 2024 pemenang pemilu itu kan Gerindra. Kemudian kedua PDIP. Nah, dua partai ini tidak perlu berkoalisi karena sudah mendapatkan 20% atau lebih. Nah, ada Golkar, kemudian ada PAN, PKB, kemudian PKS, Nasdem. Itu kita sudah komunikasi. Partai Gerindra sudah kita lakukan komunikasi penjajakan, membicarakan peluang-peluang bagaimana partai tersebut bisa mengusung kita sebagai calon. Kemudian partai menengah seperti Demokrat, PKB, PKS, Nasdem sudah kita jajaki komunikasi. Nah, PKB kemarin ketemu sekretaris, belum ketemu ketuanya. Kalau yang ketua partai lain sudah ketemu di tingkat kabupaten. Hanya kita akan membangun komunikasi dengan PAN, itu yang belum kita lakukan komunikasi. Oke, Kiai, kalau boleh tahu sejauh ini apa saja sih persiapannya selain mundur dari posisi sebagai ketua dan juga anggota KPU Tulang Bawang, apa saja yang sudah dilakukan menjelang pilkada nanti? Kita kan paham dinamika pilkada ini ada dua hal faktor yang dominan. Pertama berkaitan dengan perahu, kita sudah lakukan komunikasi tadi dengan ke pimpinan partai, kemudian kita terus merayap untuk mencari simpati masyarakat luas. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Saya turun beberapa titik mengumpulkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dari 151 kampung, dan alhamdulillah kita sudah memiliki relawan lebih dari 1.000 orang. Seperti itu. Oke, itu di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Ada 151 kampung. Oke, baik. Nah, sejauh ini pada saat Kiai Reka ini turun terjun langsung ke masyarakat, bagaimana responnya? Responnya sangat luar biasa. Bahkan saya kalau bisa bercerita, harapan mereka itu besar kepada saya. Mereka kumpulkan orang di luar ekspektasi saya. Karena saya hadir itu tidak membawa apa-apa, hanya membawa visi, membawa bagaimana membangun cita-cita harapan mereka. Saya kira mereka kumpul hanya 10-15 orang, tapi beberapa titik itu di luar ekspektasi saya, selalu penuh seperti itu. Nah, di situ saya terenyuh, rupanya luar biasa harapan mereka kepada saya. Oke, putra daerah Tulang Bawang ya. Nah, ya kalau boleh tahu ini kan tadi berbicara sempat menyinggung terkait dengan visi misi. Tapi sejauh ini apa yang Kiai ingin lakukan untuk Kabupaten Tulang Bawang? Jika suatu saat ini pada November nanti akhirnya diamanahkan lah oleh masyarakat Tulang Bawang untuk bisa memimpin Kabupaten Tulang Bawang. Pertama, saya bertekad menjadi Bupati Tulang Bawang itu melihat faktor sejarah. Bahwa Tulang Bawang ini peradabannya sudah maju bahkan abad ke-1. Kalau abad ke-5 itu ada Faihen, kemudian abad ke-7 ada Itsing, mereka memberi nama Tulang Bawang itu Tolang Powang. Kemudian sekarang menjadi Tulang Bawang. Nah, cikal bakal pemerintahan ini mulai dari pengaruh Sriwijaya, pengaruh Majapahit, pengaruh Islam, itu tidak bisa kita lepaskan dari cikal bakal sistem pemerintahannya. Bahkan terakhir misalnya pada saat kerajaan Banten berkuasa Islam. Nah, di situ kita kenal dengan pemerintahan marga. Kemudian Tulang Bawang ini kan menganut ajas federasi. Mulai dari suku, kemudian tiuh, kemudian marga. Kemudian pada saat itu dikenal dengan patihnya Patih Minak Prajurit. Nah, di situ kemudian tahun 1997 Tulang Bawang itu resmi menjadi kabupaten. Kabupaten yang disebut dengan sekarang ini Tulang Bawang. Nah, Kabupaten Tulang Bawang ini diambil dari nama sungai. Nah, nama sungai Tulang Bawang. Nah, oleh sebab itu saya letakkan visi misi program kerja saya secara filosofis melihat latar belakang sejarah. Karena dia nama sungai, otomatis secara geografis itu tidak lepas dari sungai itu sendiri. Yang membedakan misalnya Tanggamus, Lampung Barat dengan Tulang Bawang itu hanya gunung. Tulang Bawang tidak ada gunung. Kemudian yang membedakan Tulang Bawang dengan Waikanan, Tulang Bawang Barat, kemudian Lampung Utara, itu mereka tidak punya laut. Nah, Tulang Bawang ini punya laut. Karena apa? Filosofi air itu pasti dia akan mengalir dari yang lebih rendah ke
yang lebih yang dari lebih tinggi ke lebih yang rendah. Nah, karakter sungai ini pasti di pinggir sungai ini ada rawa. Di atas rawa pasti ada daratan. Di muara sungai pasti ada laut. Nah, ini tulang bawang dilihat dari geografis itu sudah bisa kita petakan program yang cocok dan layak untuk masyarakat tulang bawang. Kalau kita lihat sepanjang aliran sungai tulang bawang ini, kalau kita ingin membuat program ini kan saya bagi. Pertama program untuk masyarakat Lampung, kemudian untuk masyarakat Jawa, Bali, Sunda, kemudian Padang, Batak. Berkaitan dengan masyarakat Lampung, kita fokus ke air karena mayoritas penduduk di tulang bawang itu yang Lampung itu pasti pemukimannya di pinggir sungai. Betul sekali. Kita selesaikan sungai, maka otomatis selesai urusan satu kelompok. Nah, dari sungai ini pasti ada akses infrastruktur. Infrastruktur ini untuk akses perikanan. Kemudian untuk laut ini kan filosofi air itu kalau dia di ujung pasti keruh. Nah, ketika dia keruh maka pemukiman ini masyarakatnya untuk konsumsi air bersih itu pasti tidak mencukupi. Maka kita akan buatkan program terciptanya air bersih untuk konsumsi rumah tangga. Nah, di situ ada 3 kecamatan, ada Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan, kemudian ada Rawapitu. Cukup kita fokus ke persoalan air. Nah, berkaitan dengan yang di daratan pasti sudah tergambar di kepala kita. Kalau daratan ini pasti kebun, kemudian pasti pasar, kemudian pasti perladangan. Nah, ini kita petakan yang menghuni masyarakat di daratan ini pasti ada Jawa, Sunda, Padang, Batak. Nah, di sini yang dimiliki kecamatan masyarakat Batak dengan Padang hanya 5 kecamatan. Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Gedung Haji Baru, kemudian Banjarmargo dan Banjar Agung. Nah, ini kita selesaikan itu. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan mereka, pasti mereka tadi ladang, kebun atau perdagangan. Yang sudah maju majemuk ini 5 kecamatan. Di luar itu sangat sedikit orang Batak dan orang Padang. Ini penting kami petakan. Walaupun semua masyarakat itu sudah tidak ada lagi sekat-sekat suku, tapi ini masyarakat tulang bawang, tapi karakter itu tidak bisa dilepas. Sebagai contoh saya mengibaratkan, menganalogikan, kalau orang Lampung pasti makannya seruit. Kalau orang Padang pasti makannya rendang. Kalau orang Jawa pasti manis. Nah, ini tidak akan lepas. 90% itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan amalia. Tulang bawang itu kan rata-rata Islam mayoritasnya. Kemudian ada non-Islam. Nah, kalau Islam pasti sudah tergambar dengan kita amaliyahnya Pak. Kalau dia NU pasti ada masyarakat NU. NU ini ahlu sunnahnya wal jamaah. Kemudian begitu juga Muhammadiyah, ada LDI dan seterusnya. Kalau berkaitan dengan NU, pasti di benak kita berkaitan dengan pendidikannya. Ada pendidikan ma'arif, ada pendidikan pondok pesantren, ada pendidikan yang memang bukan orang NU yang memiliki, tapi amaliyahnya NU. Begitu juga Muhammadiyah, begitu juga dengan LND. Nah, begitu juga dengan masyarakat non-Islam. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Bahkan di tulang bawang itu kan sudah ada 6 agama. Nah, itu sudah bisa kita petakan kebutuhan mereka ini apa. Apa saja kira-kira. Apa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi landasan filosofi saya. Pertama, membangun tulang bawang itu harus diawali dari filosofi air. Bagaimana itu membangun sumber daya manusianya? Diawali dari aparatur pemerintahnya. Kalau aparatur pemerintahnya sudah kita benahi, sumber daya manusianya kita tingkatkan, maka menurut saya 50% urusan wajib pemerintahan daerah itu selesai. Baru kita bicara membenahi masyarakatnya. Oke, wah luar biasa sekali. Ternyata jawabannya sangat filosofis dan detail banget. Berarti ini kalau boleh tahu persiapannya berapa lama ini? Berarti selama 10 tahun menjadi ketua KPU itu bisa jadi bekal ya ternyata ya Kiai. Bekal, sangat luar biasa bekal itu. Karena saya bukan hanya mengurusi berkaitan dengan pemilu saja, tetapi saya mengibaratkan ini sebuah ekologi. Ketika kita bicara pemilu, maka akan melahirkan pemimpin. Baik lokal ataupun nasional. Dari pemimpin ini, dia harus bertanggung jawab bagaimana memajukan daerahnya. Nah, memajukan daerah ini bukan hanya proses pada saat pemilu.
Maka pada saat saya menjadi ketua KPU itu bukan ngurusi tentang pemilu. Orang banjir saya datangi. Kenapa? Karena banjir ini dampaknya kepada pemilihan pada tanggal hari pencoblosan. Kenapa? Karena di situ pasti ada TPS. Bagaimana akses orang ke TPS? Kemudian ada pemilu yang namanya susulan. Karena dia banjir. Maka kita datang memastikan bahwa ini tidak ada pemilu susulan. Kemudian kita pastikan masyarakat untuk memilih ini bisa memiliki akses yang tanpa harus melewati banjir ini ke TPS. Seperti itu. Oke, jadi dengan 10 tahun pengalaman bercengkrama dengan masyarakat menjadi modal awal tentunya ya untuk bisa maju menjadi bakal calon bupati untuk Kabupaten Tulang Bawang. Nah, Kiai, dari semua yang tadi sudah diungkapkan, ini kalau kita berbicara tentang bakal calon bupati khususnya untuk di Kabupaten Tulang Bawang, kan ini sudah ada beberapa nama juga yang sempat inilah ya, nama-nama kuat gitu kan untuk di beberapa portal pemberitaan. Nah, kalau dari Kiai Reka sendiri sejauh ini melihat nama-nama yang bermunculan untuk yang akan maju di pilkada nanti, bagaimana? Apakah optimis bisa bersaing dan juga yakin dengan sepenuh hati? Saya pertama yakin dalam dua hal. Pertama realitas di lapangan, kedua kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan ini penting karena saya bukan orang partai politik, tentunya agak terhambat komunikasinya untuk mendapatkan rekomendasi. Bahasa sekarang ini berlayar, dapat perahu. Dapat perahu ya, nah, ini yang saya sadari seperti itu. Kemudian saya memiliki tujuan mulia. Kemudian ada antusiasme masyarakat mendukung saya. Nah, dari dua ini, baik dukungan masyarakat, kemudian takdir Tuhan itu yang menjadi landasan saya untuk terus maju. Walaupun secara dinamika di lapangan banyak ditemukan beberapa faktor. Maka saya lebih fokuskan kedua faktor itu. Bagaimana meraih dukungan masyarakat seluas-luasnya, kemudian bagaimana mendapatkan rekomendasi partai. Tetapi filosofi awalnya itu kebesaran Allah. Saya sebagai orang Islam, kalau rukun Islam itu ada 5. Saya insya Allah sudah sadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa. Tinggal naik haji. Naik haji ini kan jika mampu. Iya betul. Kalaupun mampu, belum ada panggilan nggak naik haji. Nah, saya bagaimana naik haji ini jalur ONH, jalur plus-plus, tapi dibiayai oleh orang. Iya betul. Oleh masyarakat, oleh partai politik. Karena apa? Kalau kita melihat demokrasi liberal ini, semuanya tergantung dengan finansial. Tidak bisa menafikan itu. Tapi saya yakin, kalaupun Allah itu sudah berkehendak, maka tidak ada pasti ada jalan bagi orang-orang yang meyakini itu. Kalau kita bicara dengan modal, bahasa saya dengan tim dan tokoh-tokoh itu, ibaratnya 10 kali Reka ini mati, nggak bakal jadi calon. Kalau perlu dana 20 miliar, 30 miliar. Kalau berbicara modal seperti itu. Sampai 10 kali mati nggak bakal jadi calon. Tapi kita ini punya semangat, punya Allah. Kita paham dan kita yakin, hakul yakin bahwa kekuasaan kehendak Allah itu sangat mudah kalau sudah menghendaki. Oke, ini kita balik lagi ke topik yang tadi, bahwasannya kalau misalkan berbicara dengan Kiai Reka, memang yang paling memungkinkan adalah dapat rekomendasi ya dari parpol. Tapi semisal nih Kiai, ternyata belum ada pada saat ini pendaftaran sudah dibuka Agustus nanti, ini kalau sejauh ini misalkan independen sendiri, bagaimana persiapannya? Sudah siap untuk saya tidak memikirkan plan B. Saya fokus ke plan A. Jadi fokus kepada tujuan plan A ini tadi. Partai politik. Tapi kalau misalkan nanti maju menjadi bakal calon bupati, sudah ada nama-nama belum yang kira-kira kayaknya ini pantas dia mendampingi atau bergandengan dengan saya nanti ini di pilkada? Saya sudah melakukan beberapa komunikasi kepada tokoh-tokoh yang selama ini saya dengar ingin maju, baik sebagai bupati, kemudian sebagai wakil. Nah, untuk menentukan siapa wakil saya harus rasional menunggu hasil survei. Walaupun sudah banyak yang membuka komunikasi melalui saya langsung atau pihak-pihak lain. Tapi belum saya putuskan, karena kita harus menunggu bagaimana popularitas kita, elektabilitas kita. Dilihat dari dua hal. Pertama, kalau mereka maju sebagai wakil. Kemudian ketika mereka maju sebagai wakil, pas tidak saya
jadikan mereka ini sebagai wakil. Harus dilihat itu, karena mereka popularitasnya tinggi, tapi ketika saya dipasangkan dengan mereka, ini malah turun. Oh iya, betul. Maka saya lihat harus linier. Kalau dia sendiri dia bagus, popularitas, elektabilitasnya bagus. Lalu apakah dipasangkan ke saya, baguskah seperti itu? Harus rasional kalau ini, harus ada ilmiahnya. Iya, betul sekali. Berarti nanti kita tunggu lagi ya, ini sebelum bulan Agustus nih, kira-kira siapa gitu kan yang akan mendampingi, dan siapa sih kira-kira partai yang akan merekomendasikan sosok Kiai Reka ini. Baik, ini mungkin di perjumpaan terakhir kita dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung, Kiai bisa berikan kesan dan pesan kepada masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Tulang Bawang ini supaya bisa menggunakan hak suaranya pada November nanti. Pemilihan ini kan dilaksanakan tanggal 27 November, hari pencoblosan. Nah, pesan saya kepada masyarakat itu tentunya masyarakat lebih memahami, lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, pertama gunakan hak pilih, kemudian tentukan pilihan mereka sesuai dengan sosok calon pemimpin yang akan mereka pilih. Sosok pemimpin ini kan berkaitan dengan kebijakan. Karena bagi saya politik itu selain komunikasi ada dua hal, membuat kebijakan atau mempengaruhi kebijakan. Kalau bagi kami sebagai bakal calon itu kalau terpilih membuat kebijakan. Kalau sebagai masyarakat itu bagaimana mempengaruhi kebijakan. Mempengaruhi kebijakan ini diawali dari sekarang. Mendukung masyarakat, mendukung tokoh yang ingin maju yang memang benar-benar sesuai keinginan mereka. Pada saat di bilik suara konsisten, pilih, lakukan itu, mempengaruhi kepala daerah pada saat mereka ditetapkan sebagai calon atau sudah terdaftar sebagai calon di bilik suara nanti. Jadi pilih, gunakan hati nurani mereka, konsisten dengan apa yang menjadi nilai-nilai dasar bagi masyarakat itu untuk menentukan pemimpin masa depan. Karena kalau kita lihat dari pileg itu kan bukan kepentingannya 5 tahun. Karena pemilu 2029 itu siapa presiden itu sudah ditentukan dari pemilu kemarin. Karena syarat calon presiden itu adalah diusung oleh partai politik peserta pemilu sebelumnya. Sama dengan 2024 ini, yang menentukan calon ini kan hasil pemilu 2019. Sementara 2024 ini untuk memimpin sampai 2029. Itu pertama. Kedua, saya melihat masyarakat ini kan sudah dewasa. Walaupun di dalam pemikiran tidak semua ya, tapi hampir mayoritas masyarakat Tulang Bawang itu memilih pemimpin itu khususnya kepala daerah, bupati, wakil bupati itu dua hal. Pertama yang sudah tua, kedua modalnya banyak. Nah ini kita nggak ada. Kita yang paling muda di antara bakal calon yang sudah muncul. Dan kita yang memang tidak punya uang. Ya kita ini kan hanya KPU menyelenggarakan pemilu yang bukan urusan bisnis, bukan artinya mesin pencetak uang, hanya melayani pemilih dan partai politik. Jadi kalau ditanya modal itu jawaban saya tadi. 10 kali mati nggak bakal menjadi calon bupati kalau tergantung modal. Seperti itu. Oke, baik, ini Kiai Reka, sebelum mengakhiri perjumpaan kita dalam tayangan podcast kali ini, Mutira penasaran, kalau kita balik ke pemilu 2024 kemarin ini kan Kiai masih menjabat sebagai ketua KPU. Untuk di Tulang Bawang sendiri, partisipasinya ini secara gambaran besarnya gimana? Partisipasinya tinggi, masyarakat tinggi. Karena partisipasi ini pada saat saya menjadi ketua KPU target saya 85%. Kenapa 85%? Pertama kita hitung dari penyelenggaranya ada berapa. Kemudian dari calonnya. Kan nggak mungkin calon ini nggak milih. Pasti milih. Begitu juga penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak memilih maka demokrasinya mundur. Penyelenggara saja nggak milih, apalagi rakyat. Begitu juga caleg. Caleg kan ingin maju, mendapatkan suara banyak kan. Sehingga saya targetkan 85% itu hitungannya dari mana? Pertama dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dari partai politik, dari caleg, dan dari tokoh-tokoh. Seperti itu, sehingga 85% target. Dan kita doakan ini di pilkada naik ya, kalau bisa. Dan semoga masyarakat Tulang Bawang bisa menggunakan hak suaranya dengan sebenar-benarnya tentunya, dan juga jujur dengan pilihan hatinya.
Oke, mungkin itu saja Kiai. Terima kasih banyak ini atas perjumpaannya dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu tentunya dengan pembahasan yang beda ya tentunya. Baik, mungkin itu saja Tribuners podcast Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan Kiai Reka, dan nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan juga topik yang berbeda pula. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.